Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syaraha sudura ahli islami bil huda wa nakata fi qulubi ahli tughyan fala ta'il hikmata abadan wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man amana bihi wa lam yushrik bihi ahadan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah fa inna taqwahu afdalu muktasabin wa ta'atuhu a'la nasabin. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. Sadaqallahul 'azim. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ibadah yang kita laksanakan saat ini yakni sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, sahabat beserta pengikutnya. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita juga tidak henti-hentinya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam urusan ibadah ritual maupun dalam interaksi sosial kita sehari-hari. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita hidup di zaman di mana ikatan sosial semakin lama semakin rapuh. Kita menyaksikan banyak fenomena yang menunjukkan lunturnya sikap empati manusia, baik itu berupa perundungan ataupun bullying di sekolah, ujaran kebencian di media sosial, permusuhan antar warga hanya karena perselisihan semata, bahkan kadang sesama tetangga tidak saling peduli. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya kita menumbuhkan kembali sikap empati dan kasih sayang sebagai inti dari kehidupan beragama kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka. Dalam tafsir Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan bahwa larangan ini mencakup laki-laki maupun perempuan, individu maupun kelompok,
karena siapa tahu yang diremehkan justru lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengutip sebuah ungkapan, janganlah engkau hina orang miskin, bisa jadi suatu hari engkau yang tunduk kepadanya dan zaman telah mengangkat derajatnya. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Islam menekankan bahwa kemuliaan seseorang bukan karena hartanya, bukan karena warna kulitnya dan status sosialnya, tetapi karena ketakwaan dan kebersihan hatinya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kalian. Artinya apa? Hal yang membuat kita mulia adalah keikhlasan hati, kebaikan amal kita dan ketakwaan, bukan simbol atau gelar dunia. Masyaallah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Al-Quran juga melarang kita saling mencela dan menghina dengan kata-kata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Menurut Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam Tafsirul Munir menjelaskan bahwa melukai perasaan seorang mukmin dengan celaan sama seperti mencela diri sendiri, karena umat Islam ibarat satu tubuh. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minuna qarajulin wahidin inishtaka ra'suhu ishtaka kulluhu wa inishtaka ainuhu ishtaka kulluhu. Orang-orang beriman itu seperti satu tubuh. Bila satu tubuh, anggota tubuh kita sakit, seluruh tubuh kita ikut merasakan sakit dengan demam dan tidak bisa tidur. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menegaskan bahwa hadis ini adalah dalil betapa besar hak sesama muslim serta dorongan agar mereka saling berempati, berlemah lembut dan saling mendukung dalam kebaikan. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita lihat kondisi sekitar kita, betapa banyak orang yang diejek karena kondisi ekonominya, dilecehkan karena fisiknya, atau bahkan dibully karena penampilannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang sikap merendahkan seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahwa menyakiti tetangga saja bisa menghilangkan kesempurnaan iman. Dalam sebuah hadis sahih beliau juga bersabda, wallahu la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawaqiqah. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Inilah kerusakan sosial yang terjadi di tengah-tengah kita, yaitu ketika tidak ada lagi rasa aman, saling percaya dan kepedulian antar warga. Masyaallah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Sebaliknya, Islam mengajarkan kita untuk menumbuhkan sikap empati, menolong orang yang lemah dan menjaga ikatan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2,
Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga menafsirkan ayat ini sebagai prinsip umum dalam kehidupan sosial, sebagai bentuk kebaikan yang dituntunkan oleh syariat, termasuk dalam birri at-taqwa, sementara segala perbuatan yang menyakiti ataupun merusak bahkan melanggar hak orang lain termasuk al-ithmi wal udwan yang harus kita jauhi. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sikap empati yang dapat mempererat ikatan sosial kita adalah sebagai warga bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya menjenguk tetangga yang sakit, membantu tetangga yang terkena musibah, menyapa dengan salam jika bertemu, ataupun sekedar tersenyum. Mari kita jadikan khutbah hari ini sebagai pengingat kita bahwa retaknya ikatan sosial hanya bisa diperbaiki dengan sikap empati. Jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain, jangan kita saling mengejek, jangan saling memanggil dengan gelar yang buruk. Begitu juga sebaliknya, tebarkan kasih sayang, berbuat solidaritas, dan bangun masyarakat yang saling peduli. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang saling menyayangi, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ikraman liman jada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mutasalan ainun binadari wa hudunum bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah, wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qa'ilan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ani sittatil mutammimina lil 'asharatil kiram wa 'an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in
وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله